Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ini Ustadz, kalau ada orang berdoa dan mendoakan di media sosial itu hukumnya apa? Terus apakah itu termasuk perbuatan riya atau tidak? Berdoa atau mendoakan di media sosial. Berdoa itu ibadah. Mendoakan orang lain juga ibadah. Dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi ada ibadah yang disyariatkan untuk menyembunyikannya. Ada juga ibadah yang juga boleh dilakukan secara terang-terangan. Sedekah saja boleh fis sirri wal alaniyah di dalam Al-Qur'an. Fis sirri dalam keadaan rahasia. Di dalam suatu hadis salah satu sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, salah satunya adalah man tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha iyyaha. Orang yang menyembunyikan sedekahnya. Artinya bukan medit, bukan koret, bukan nyimpen sedekah, tapi bersedekah tanpa diketahui oleh orang lain. Hatta sehingga tidak diketahui apa yang dilakukan mata sedekah atau yang dikeluarkan, yang disedekahkan oleh yaminuhu, oleh tangan kanannya, sehingga tangan kirinya tak mampu mengetahuinya, maksudnya keluarganya pun tidak tahu. Fisirri wal alaniyah secara terang-terangan, sedekah secara terang-terangan baik. Adapun urusan ikhlas itu adalah pekerjaan batin. Kalau kita contoh mengajarkan keluarga kita supaya senang bersedekah, ayo sini sedekah, ayo masukin sini, nih, keluarin uang kita, masukin. Contoh pada saat menjelang sholat Jumat, ya, ayo masukin nih. Gitu. Kita sedekah di situ biasa terang-terangan, tidak masalah, asal hati kita terjaga, itu saja. Membaca Quran ibadah. Dalam keadaan sendiri tanpa orang tahu baik, terang-terangan haflah tilawatil Quran, berkumpul, itu juga ada ajarannya dari Rasulullah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatluna, mereka semua membaca Al-Quran. Tidaklah suatu kaum, artinya lebih daripada satu orang, mereka berkumpul fi baitin min buyutillah, di masjid, di majelis, di musalla, yatluna kitaballah, mereka semua membaca Al-Quran. Artinya bareng-bareng ketahuan, ya kan? Artinya saling mengetahui satu sama lain bahwa kita saling membaca Al-Quran masing-masing. Wa yatadarasunahu, dan saling mempelajarinya bersama-sama. Illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Artinya ibadah ini ada juga yang dibenarkan secara terang-terangan. Sedekah fis sirri wal alaniyah, rahasia dan terang-terangan. Tilawatil Quran dalam keadaan sendiri dan juga terang-terangan. Zikir dalam keadaan sendiri dan juga bersama. Ada majelis zikir, Rasulullah menyatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati pertamanan surga maka merumputlah di sana. Qalu, bertanya para sahabat, "Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa pertamanan surga yang ada di bumi ini ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, "Hilaqul dzikri," perkumpulan zikir. Jadi zikir bersama ada. Bahkan Rasulullah pernah mengamini doa sahabatnya. Para sahabat berkumpul, berzikir, berdoa, yad'unallah azza wa jalla wa yadhkurunallaha. Mereka berdoa kepada Allah bersama-sama, berzikir kepada Allah. Dipimpin sahabat Zaid bin Thabit. Rasulullah duduk sampai membuat fasakatana, membuat kami terdiam. Fajalasana fasakatana, Rasulullah duduk di tengah-tengah kami, di antara kami, dan membuat kami terdiam. Qala, Rasulullah berkata, "Udu lilladzi kuntum fihi." Lanjutkan dengan apa yang sedang kalian lakukan. Maka fada'autu ana wa ashabi, aku memimpin doa bersama sahabat-sahabatku. Aku berdoa dengan sahabat-sahabatku, aku yang memimpin, kata sahabat Zaid bin Thabit. Maka faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin, menjadikan Rasulullah mengucapkan amin. Tsumma da'a Abu Hurairah, kemudian gantian sahabat Abu Hurairah yang memimpin doa, ya. Maka Rasulullah mengucapkan fayaqulu amin. Ini hadisnya hasan sahih, ada yang hasan riwayatnya, ada yang juga sahih riwayatnya, dari berbagai jalur yang banyak. Dari sini dapat kita pahami, oh zikir juga ada dalam keadaan sendiri. Buktinya salah satu yang mendapatkan naungan Allah Ta'ala pada hari kiamat, diantaranya warajulun dzakarallaha khalian, yang berzikir dalam keadaan khalian, khalwat, dalam keadaan menyendiri,
gitu kan, fafadat ainahu, kemudian mengalirkan air matanya. Jadi zikir boleh dalam keadaan sendiri, boleh dalam keadaan bersama-sama. Zikir sirri, rahasia tanpa diketahui oleh orang lain, khafi, pelan-pelan, jahar dalam keadaan yang terang-terangan, seperti halnya Rasulullah diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 841 842. An-naruf as-sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisun sahihun sahihul Bukhari. Sesungguhnya mengangkat suara, mengeraskan suara dengan zikir setelah sholat fardu itu ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu arifu in qada'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Riwayat berikutnya kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku mengerti Rasulullah selesai mengimami sholat berjamaahnya ketika aku yang ada di saf belakang mendengar suara zikiran Rasulullah dari arah pengimaman. Jadi zikir boleh sirri, boleh khafi, boleh jahar. Seperti halnya azan itu juga zikir jahar terang-terangan. Nah, bagaimana dalam konteks doa? Ternyata seperti tadi yang sudah saya sampaikan, sahabat Zaid bin Thabit berdoa, dan doanya bukan cuma untuk sendiri, doanya untuk sahabat-sahabat yang ngumpul, juga untuk Rasulullah di situ, dan bahkan Rasulullah mengucapkan amin. Artinya doa boleh dalam keadaan fi dhahril ghaibi, karena kata Rasulullah ad-du'a fi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa tanpa diketahui oleh orang lain maka itu mustajabah. Doa tidak diketahui oleh orang yang didoakannya. Kita mendoakan teman kita tanpa ia tahu kita telah mendoakannya, mustajabah doa itu, lebih dekat dengan keikhlasan. Tapi kalaupun kita doa terang-terangan diketahui oleh teman kita, tidak masalah, karena juga Rasulullah pernah mengamini doa sahabatnya, yang itu untuk dirinya, untuk teman-temannya, dan juga Rasulullah yang hadir pada saat itu. Sahabat Zaid bin Thabit memimpin doa untuk bersama, sahabat Abu Hurairah juga memimpin doa untuk bersama. Bahkan tentang kita mencintai sama teman kita, sama saudara muslim, bukan cinta syahwat tapi cinta penghormatan. Kata Rasulullah ketika ada sahabat, ya Rasulullah, sungguh aku begitu menghormati dan menyayangi si Fulan sebagai saudara muslimku. Aku sangat menjadikannya sebagai teman sejati. Artinya begitu menyayangi temannya tersebut, saudara muslim, sahabat yang lain. Kata Rasul, sudah kamu sampaikan kepadanya? Belum ya Rasulullah. Katakan kepadanya bahwa kamu mencintainya karena Allah. Tuh, ada kalanya justru itu juga menjadi mempererat chemistry, hubungan persaudaraan di antara kita. Artinya dia tahu bahwa kita mencintai dia, menyayangi dia, menghormati dia. Dengan cara apa? Dia mendoakan kebaikan untuk kita. Jika kita niatkan seperti itu untuk silaturahim dan untuk menjadikan kebaikan, terjaganya kebaikan di antar sama muslim, insya Allah tidak termasuk ke dalam ria. Ria itu ketika tujuannya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ingin mendapatkan penghormatan dari orang lain dengan ibadah kita, pengakuan dari orang lain terhadap ibadah kita, dan tidak peduli dengan urusan penglihatan Allah. Nah itu riya. Jadi pure hanya untuk makhluk. Nah itu riya. Intinya niatnya harus diperbaiki. Yang penting itu. Innamal a'malu bin niyat. Jadi ibadah walaupun terang-terangan seperti sholat jamaah, zikir berjamaah, sedekah terang-terangan, fil alaniyah, doa fil alaniyah terang-terangan. Lebih dulu kita benahi, kita tata hati dulu, tata kolbu kita, jiwa kita. Makanya para ulama Syafi'iyah seringkali mengajarkan bagaimana berniat, tajaddud niat setiap mau melaksanakan kebaikan. Sebelum sholat talaffuz niat, gitu kan, melafadzkan niat, tapi tetap ketika takbiratul ihram itu niatnya. Kemudian mau ngaji niat, mau zikiran niat dulu. Bukan cuma ulama Syafi'iyah, para ulama Ahlussunnah yang lain juga sama. Jadi menganjurkan menata niat dulu, menata azam dulu sebelum pelaksanaan itu, termasuk mau zakat. Makanya itulah pentingnya kenapa kita menata niat, supaya terhindar daripada bisikan setan, supaya kita kuat benar-benar tujuan mengamalkan ibadah tersebut.